Hani Putri Dian Primasari. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Tabanan dan pada saat ini saya juga sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2020 jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran kepada peserta didik SMP Negeri 3 Tabanan secara daring. Saya juga sertakan formulir pendaftaran untuk mengikuti uji kinerja program PPG dalam jabatan tahun 2020. Hari ini Selasa tanggal 17 November tahun 2020, saya akan melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik saya di SMP Negeri 3 Tabanan, khususnya kelas 7A, mengenai materi penyelesaian persamaan linier satu variabel pada pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Saya membagikan bahan ajar, LKPD, dan juga YouTube pembelajaran lebih awal kepada peserta didik melalui Google Classroom. Nah, mereka juga akan berdiskusi melalui WA Group, kemudian mempresentasikan apa yang mereka peroleh melalui Google Meet. Nah, seperti apa pembelajarannya? Mari disimak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar semuanya? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Sehat, Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya, Ibu harapkan semuanya dalam keadaan sehat, jaga kondisinya, kemudian patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa sering cuci tangan meskipun kalian di rumah ya. Kalau keluar rumah, ingat gunakan masker seperti itu. Dan coba dicek dulu suara Ibu bisa terdengar jelas. Nah, Saya Jelas, sudah Bu. jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, ya, mudah-mudahan jaringan bersahabat ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian pahami dengan baik. Ya, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Krisna sudah memimpin doa pada hari ini ya. Sebelumnya tadi Ibu sudah mengirimkan link pretest, sudah dijawab? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya belum, Bu. Ya, kemarin Ibu sudah mengirimkan bahan ajar, ada YouTube dan juga LKPD. Itu sudah dicermati, nak? Sudah kalian? Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Materinya tentang apa? Tentang PLSP. PLSP, Bu. PLSP. PLSP. Apa itu kepanjangan PLSP? Persamaan linear Satu variabel. Ya, bagus sekali. Persamaan, P-nya itu persamaan, L-nya linier, S1, V variabel ya. Ingat juga nak, tadi di WA grupnya itu kan sudah mengirimkan link untuk absensi. Jangan sampai lupa ya. Silakan sambil diisi juga untuk link absensinya. Nah, di sini sudah lumayan 27 yang masuk termasuk Ibu. Tadi ada yang sudah WA Ibu, ya Ibu, ada yang izin 2 orang.
Ya, karena ada upacara agama, orang tuanya juga sudah menelpon. Semuanya semangat kan? Semangat ya belajarnya, yang ceria, yang ceria, duduknya yang baik. Seandainya duduknya juga nggak baik, apalagi sambil tiduran, otomatis kalian nggak bisa nanti konsentrasi ya. Semangat sebelum belajar. Nah, kemarin Ibu juga sudah mengirimkan anggota-anggota kelompok kan? Sudah tahu anggota-anggota kelompoknya? Sudah, Bu. Oke. Nanti jangan lupa, itu kan untuk diskusi. Nanti untuk diskusi, kalian diskusi dengan kelompok masing-masing. Jangan lupa Ibu juga dimasukkan ke grup kalian masing-masing. Ya, supaya Ibu bisa memantau bagaimana jalannya diskusi kalian. Hari ini kita akan belajar mengenai penyelesaian persamaan linier satu variabel. Tujuan pembelajaran hari ini, nanti setelah kalian berdiskusi dengan anggota kelompok, kemudian mencermati bahan ajar, YouTube, dan juga menyelesaikan LKPD, kalian akan diharapkan untuk mampu yang pertama, menganalisis penyelesaian persamaan linier satu variabel. Kemudian yang kedua, menentukan nilai dari variabelnya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel. Nah, kalian tahu kan apa itu masalah kontekstual? Ya. Masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Iya, itu bagus sekali bahwa masalah kontekstual itu adalah masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita itu kadang tidak menyadari, wah ternyata masalah ini, masalah yang saya hadapi dalam kehidupan sehari-hari ternyata bisa diselesaikan dengan persamaan linier satu variabel. Nah, seperti itu. Makanya nanti kalian pelajari dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh, apapun tugas-tugas yang ada, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, karena dalam kegiatan hari ini, baik nanti sikap kalian dalam belajar, kemudian keaktifan kalian bagaimana, kemudian dalam diskusi seperti apa, ya, itu nanti akan Ibu nilai, baik sikap, bagaimana keterampilannya, bagaimana, dan pada akhir pelajaran nanti kalian akan menjawab soal-soal. Nah, kemudian pada akhir pembelajaran, Ibu akan meninjau ya, bagaimana pengetahuan kalian, apakah bisa memahami pelajaran atau tidak. Oke? Ya, itu nanti kalian akan menjawab dalam Google Form. Itu soal-soal yang ada. Bisa dilanjutkan anak-anak? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, tetap semangat ya, semua. Nah, tadi kalian kan sudah menjawab soal-soal pretest sebelum kita mulai masuk Google Meet ini. Itu ada soal. Di sini Ibu akan tekankan kembali ya, secara umum. Ini untuk memahami nanti penyelesaian PLSP sebelum kita masuk ke materi penyelesaian PLSP. Ibu harapkan kalian semuanya sudah memahami materi-materi prasyarat, materi sebelumnya. Nah, kalian masih ingat nggak bagaimana mengubah masalah nyata ke bentuk aljabar? Dan bagaimana mengubah ke bentuk persamaannya, bentuk PLSP-nya? Masih ingat? Masih, Bu. Masih. Ya. Bagus sekali ya. Nanti ada soal cerita atau masalah nyata itu diubah ke bentuk aljabar atau persamaan linier satu variabel. Kemudian kalian juga ini harus kuat pemahamannya mengenai operasi hitung bilangan bulat. Meskipun materi ini dapatnya di semester 1, jangan dilupakan ya. Bulat kita gunakan pada materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kalian masih ingat nggak, kalau perkalian bilangan negatif dengan bilangan negatif, jadinya bilangan apa? Ayo. Positif. Negatif, Bu. Positif, Bu. Ingat ya. Kalau pembagian, sekarang pembagian bilangan positif dengan bilangan negatif, jadinya bilangan apa? Negatif, Bu. Negatif, Bu. Ya, baik, bagus sekali. Nah, baik, Ibu lanjutkan dengan ciri-ciri PLSP. Nah, ada yang ingat? Coba Ibu minta salah satu. Siapa yang mau menyampaikan pendapat? Ya? Siapa namanya, Nak? Tulanus, Bu. Lanus. Oke, Lanus, silakan disampaikan pendapatnya. Kira-kira
Apa yang Lanus ketahui mengenai ciri-ciri PLSV? Menggunakan tanda sama dengan variabelnya 1. Pangkat variabelnya juga 1. Oke, bagus sekali ya. Kita beri tepuk tangan dulu buat Lanus ya semuanya. Wah, bagus sekali ini. Tadi disampaikan oleh Lanus, berarti kalian masih mengingat ya materi yang sebelumnya, bahwa ciri-ciri dari PLSVP itu kan persamaan. Nah, berarti kalau persamaan sudah pasti tandanya apa, Nana? Sama dengan. Dengan. Kalau linier, nah ini linier, berarti itu pangkat dari variabelnya itu harus berapa? Harus satu, ya bagus sekali. Kemudian di sini satu variabel, jadi variabelnya itu hanya Satu. hanya satu, namanya juga satu variabel. Ibu punya ilustrasi kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti ini. Usia Made 10 tahun lebih muda dari ibunya. Nah, pahami kata-katanya. Usia Made 10 tahun lebih muda dari ibunya. Jumlah usia mereka 82 tahun. Nah, kira-kira berapa usia masing-masing? Ayo. Ada yang bisa atau ingin menyampaikan pendapatnya? Ya. Siapa namanya? Krisna. Oke, Krisna bagaimana pendapatnya? Mungkin Krisna punya cara cepat gitu ya. Untuk menyelesaikan. Ya. Cara cepat. Caranya kan umur mereka kalau digabung itu 82. Ya. Itu dibagi 2 mendapatkan hasil 41. Terus? Nah, 41 itu dikurangi 10. Kan Ya, kemudian? 10 tahun lebih muda dari ibunya, jadi dikurangi dengan itu. Dan mendapatkan hasil 31 tahun. Berarti usianya ibu berapa dapatnya, Krisna? 41 tahun. 41 tahun. 41 tahun, oke. Di sini bertekankan ya, nak, penyampaian bilangan 82, jangan 82, 82. Yang kalian cari nanti adalah nilai dari variabel A. Berapa? Nah, bagaimana caranya? Bagaimana langkah-langkahnya menentukan itu? Nah, itulah yang akan kalian diskusikan nanti. Ibu sudah memberikan bayangan di awal. Kemudian temannya tadi juga sudah menyampaikan jawabannya, pendapatnya ini ya. Ya, itulah yang nanti kalian akan sampaikan. Nah, ini Ibu sampaikan juga yang di LKPD, meskipun kalian kemarin sudah sudah membaca, sudah mencermati, Ibu tayangkan kembali di sini supaya nanti lebih paham dan tahu bagaimana petunjuknya. Ya, coba. Di sini gambar apa, Nana? Ya. Gambar orang nari, Bu. Iya, gambar nari. Ini adalah tari legong, Bu. iya, tari legong. Ini adalah salah satu budaya yang sangat kita banggakan ya. Kesenian yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh Bali, ya, tari Bali. Nah, di sini dibacakan dulu. Ayu, Dewi, dan Gekmas itu baru saja selesai pentas tari legong. Ayu membeli 3 buah kipas. Nah, ini kipas yang dipakai menari ya. Dan 1 kilogram bunga Kamboja untuk keperluan menari dengan harga seluruhnya Rp62.000. Pembelian bunga ditanggung oleh panitia. Nah, berarti mereka tidak bayar bunga ya. Dewi dan Gekmas menanyakan berapa harga kipas yang harus dibayar. Ayu ternyata hanya ingat harga bunga Kamboja saja yaitu 17.000. Ayu itu kan yang nalangin dia yang sebelumnya membayar kipasnya, tapi dia tidak ingat harga kipasnya berapa. Tidak mungkin Ayu itu pergi lagi ke pasar untuk menanyakan karena hari sudah malam. Apalagi jarak ke pasar sangat jauh. Lalu bagaimana cara Ayu mengetahui harga 1 kipas yang harus dibayar oleh Dewi dan Gekmas? Nah, kira-kira ada nggak yang ingin memberikan pendapat ini dulu? Ya, coba sampaikan. Ada yang mau memberikan pendapat?
Ya, kira-kira bagaimana caranya? Ayo. Ya, silakan Dek, disampaikan. Cara saya memakai cara saya pertama 62.000 kurangin 17.000, Bu. Iya, berarti 62.000 dikurangi 17.000. Kemudian Dapat hasil 45.000. 45.000 bagi 3, Bu. Begitu caranya. Berarti hasilnya itu bagaimana? Di sini kalian silakan diskusikan dengan teman-teman, carilah informasi dari berbagai sumber. Apakah itu buku paketnya, kemudian internet, ya. Silakan, kemarin juga Ibu sudah kirimkan bahan ajar, dari bahan ajarnya, dari YouTube yang ada, itu diputar lagi, dilihat lagi. Itu nanti silakan dipecahkan masalahnya, disampaikan di sini jawabannya, ya. Setelah itu, barulah nanti kalian mengkomunikasikan, mempresentasikan apa yang kalian tulis itu, hasil diskusinya di Google Meet lagi kembali. Nah, berarti begini ya, Nana. Sekarang kita kan sudah nih, Ibu menyampaikan tugasnya seperti apa yang kita pelajari melalui Google Meet ini. Nah, setelah ini kita akan keluar dulu, pindah ke grup WA. Kita diskusi di sana. Bisa, Nana? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa kan? Ya. Nah, kita pindah diskusinya di grup WA. Ibu berikan waktu kurang lebih 20 menit. Silakan nanti didiskusikan. Setelah selesai berdiskusi, Ibu kan sudah nanti masuk ke masing-masing kelompok. Ibu juga memantau jalannya diskusi kalian seperti apa. Jika ada yang keliru, mungkin Ibu akan luruskan, seperti itu ya. Anak-anak, kita kembali lagi ya di Google Meet ini. Tadi Ibu sudah memperhatikan juga bagaimana kalian berdiskusi di WA Group. Ternyata melalui diskusi ini kalian saling sharing pendapat, ya. Aktif sekali semuanya, terima kasih banyak. Nah, untuk pertemuan hari ini, yang presentasi Ibu minta diawali oleh sebelum itu dulu. Ibu lihat di sini Dana dalam keadaan sehat, Nak? Dana namanya ya? Sehat, Bu. Dana sehat. Oke. Ya, Ibu harapkan semuanya dalam keadaan sehat. Ibu lihat soalnya mungkin karena rambut Dana kepanjangan ya, Nak? Pak potong, Bu. Iya, nanti ingat dipotong ya, Nak. Ya, yang lainnya juga meskipun liburan tetap berpenampilan rapi ya. Kalian itu anak SMP Negeri 3 Tabanan. Meskipun nanti di jalan secara tidak langsung, oh anak Krispen rapi loh semuanya, biar seperti itu. Kepada kelompok 2, siapa yang mewakili untuk presentasi? Saya, Bu. Krisna, Bu. Krisna. Oke, silakan Krisna disampaikan hasil diskusi dengan temannya. Seperti apa? Hasil diskusi kelompok saya adalah 3X sama dengan ditambah 17.000 sama dengan 62.000. 3X sama dengan 62.000 dikurangi 17.000. 3X sama dengan 45.000. 3X dibagi 3 sama dengan 45.000. Dibagi 3, X sama dengan 15.000. Jadi harga satu kipas adalah 15.000. Berapa harga satu kipas? Harga satu kipas adalah 15.000. Ya, berarti yang dibayar oleh teman-temannya Ayu itu berapa, Nak? 15.000, Bu. Iya, bagus sekali. Ya. Nah, mungkin dari kelompok lain atau mungkin dari yang lainnya ada ingin memberikan tanggapan. Silakan, Dek.
Ya, ada yang ingin berikan tanggapan? Ya, silakan Lanus. Silakan disampaikan tanggapannya. Menurut saya penyelesaian PLSP itu ada dua cara. Yang pertama, kedua ruas sama-sama dijumlah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, termasuk dibagi juga dengan bilangan yang sama. Yang kedua, memindahkan bilangan ke ruas yang lain agar didapat nilai variabel. Ya, oke. Berarti itu tambahan dari Lanus ya, bagus sekali. Mungkin ada yang lain lagi, ada tambahan lain lagi. Mungkin dari Wahade ada, Nak? Ada tambahan yang ingin disampaikan? Tidak. Tidak. Sudah, berarti jelas ya, sama semua. Berarti tadi coba diulang, Lanus. Berarti yang pertama, untuk menentukan penyelesaian PLSP itu dengan menjumlahkan atau mengurangkan atau mengalihkan dan juga atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Seperti itu ya, Lanus? Ya, Ya, kemudian yang kedua dengan memindahkan apa, Nak? memindahkan bilangan ke ruas yang lain agar didapat nilai variabel. Oke, dengan memindahkan, seperti itu ya, memindahkan bilangan yang lain ke ruas yang lainnya agar diperoleh nilai dari variabel. Oke, kalau begitu bagus sekali semuanya. Ibu lanjutkan dengan presentasi ya, Nak. Ya, silakan dicermati dulu ini slide-nya. Tadi berarti untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel berdasarkan yang disampaikan oleh kalian tadi ada dua cara, ya kan? Cara pertama di mana ruas kiri dan ruas kanan itu dijumlahkan atau dikurangi dengan bilangan yang sama supaya diperoleh nilai A, dan di sini atau juga bisa juga dibagi dengan bilangan yang sama sehingga diperoleh nilai A-nya. Itu intinya untuk cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, ya, cara yang kedua sama juga, kita harus mengubah dulu bentuk bentuk nyatanya itu ke bentuk PLSP. Langkah penyelesaiannya, nah sama seperti tadi, usia ibu ditambah usia Made sama dengan A ditambah A dikurangi 10 sama dengan 82. Kan itu ya bentuk PLSP-nya. Hasil penjumlahan ini berapa, Nak? A tambah A menjadi 2A. 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 Sama dengan 82. Sudah? Nah, berarti caranya sama dengan tadi. Yang membedakan ya, cara pertama dengan cara kedua. Di sini yang tidak berisi variabel kita pindahkan ke ruas yang lain. Yang ada variabelnya itu dikumpulkan jadi satu. Seperti itu variabelnya apakah A, apakah B, X, Y, atau apa ya? Yang sama. Nah, kalau menurut saya kira-kira yang lebih menyenangkan menggunakan cara pertama atau cara kedua? Kedua, Bu. Kedua, Bu. Kedua. Ya, ada yang lebih suka dengan cara pertama? Jadi kebanyakan nih ya, hampir semua memilih cara kedua ya, karena lebih efisien. Nah, meskipun kalian menggunakan cara yang kedua, itu tidak apa-apa, karena lebih efisien. Cuma, kalian harus tetap memahami, tahu konsepnya menggunakan cara yang pertama ya. Nah, banyak cara ini. Karena A sama dengan 46, nah berarti sama saja dengan yang tadi. Usia ibu itu kan kita misalkan dengan A, jadi usianya ibu 46 tahun. Kemudian usia Made adalah 36 tahun. Nah, coba secara logika sekarang dari soal ini, coba dari secara logika ibu mau tanya. Usia ibu 46 tahun, kemudian Made 36 tahun. Kira-kira masuk akal tidak? Itu dulu, belajar menganalisis. Nggak masuk, Bu. Masuk akal nggak? Nggak, Bu. Ya, tidak ya. Kenapa? Berarti kalau usia ibu 46 tahun, Madenya 36 tahun. Kalau Umur seperti itu, 10 tahun. berarti ibu berapa tahun dong sudah melahirkan Made? 10 tahun. Iya, mungkin tidak.
Mungkin atau tidak? Tidak. Berarti Made ini bukan anak kandungnya. Seperti itu ya. Mungkin saja Made ini bukan anak kandungnya. Mungkin itu adalah anak angkat. Kan seperti itu. Nah, kalian belajar nanti mencermati soal. Nah, meskipun kalian sudah tahu caranya, siapa tahu nanti ada yang mau menjadi guru, seperti itu ya. Nah, dalam membuat soal, itu nanti kalian perhatikan. Nah, sengaja Ibu buat seperti ini, supaya kalian bisa juga berpikir, oh, ternyata soal ini juga perlu dianalisis, seperti itu. Ya, sudah, Nak? Nah, kita lanjutkan. Nah, pada pertemuan ini juga kalian kan sudah diskusi tadi. Kalian sudah berdiskusi, kemudian sudah menyampaikan tadi pendapat-pendapatnya. Kira-kira apa kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini? Ayo, ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, siapa namanya? Iya, silakan Dek, disampaikan. Kita bisa memahami bagaimana cara mengubah penyelesaian masalah-masalah ke bentuk PLSV, dan yang kedua kita dapat mengetahui cara-cara menjawab, salah satunya menjawab cepat atau cara cepat, dan dengan menggunakan cara tersebut kita lebih banyak menggunakan atau menghitung jawaban dengan logika saja. Jadi intinya dalam pembelajaran ini kita banyak menemukan sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, bagus sekali ya dia. Terima kasih atas tanggapannya. Nah, coba kita simpulkan juga bersama-sama. Itu tanggapan dari beberapa teman kalian ya. Yang lainnya juga nanti Ibu harapkan untuk tetap menyampaikan pendapat semuanya. Nah, coba sekarang kesimpulan yang kita pelajari di sini bahwa pertama mengubah dulu masalah nyata menjadi bentuk persamaan linear satu variabel. Kan itu ya kalau ada masalah nyata. Kemudian yang kedua, kalian sederhanakan operasi yang ada. Seperti tadi A ditambah A itu disederhanakan dulu menjadi juga A, itu kan. Kemudian menggabungkan suku yang mengandung variabel ke satu ruas. Yang ada variabel kita taruh di ruas kiri seperti tadi ya. Sebenarnya tidak harus di ruas kiri saja, boleh di kiri, boleh di kanan ya. Nah, dikumpulkan kalau di ruas kiri ya di ruas kiri. Kemudian selanjutnya yang disampaikan oleh Lanus seperti tadi, sehingga kita mendapatkan bentuk variabel nilai dari variabelnya. Itu yang kita pelajari ya. Sudah paham anak-anak sampai di sini? Sudah. Sudah yakin? Nah, kalau memang sudah yakin, Ibu mau mengadakan tanya jawab. Ya, Ibu akan mengadakan tanya jawab. Kira-kira di antara kalian mau nggak mendapat nilai lebih? Mau, Bu. Mau. Siap untuk tanya jawab, Bu? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Nah, Ibu punya soal seperti ini. Nah, tentukan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel atau PLSV di satu. Ya, nih lihat. Nah, ini punya soal 3A dikurangi 6 sama dengan 9. Siapa yang bisa menemukan penyelesaian? Ya. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Krisna ya. Siapa namanya, Dek? Itu Lanus, Bu. Oh, Lanus ya, silakan Lanus. 3A dikurang 6 sama dengan 9. 3A ditambah sama dengan 9 tambah 6. 3A sama dengan 15. A sama dengan 15 dibagi 3. A sama dengan 5. Oke, bagus sekali. Berarti Lanus dapat jawaban 5 ya, Kak? Ya. Oke, semuanya tangan dulu ya buat Lanus. Oke, apakah jawabannya betul atau tidak? Ingat, kalaupun salah, tidak apa-apa. Ya, kalian tetap berani berpendapat. Ya. Sebentar ya. Nah, ini. Ya. Jadi, tadi yang sudah disampaikan oleh Lanus, 3A dikurangi 6 sama dengan 9. Jadi, 3A sama dengan 9. Negatif 6 dipindahkan ke ruas kanan. Begitu ya, Lanus? Menjadi positif 6. Ya. Jadi 3A sama dengan 15.
Jadi A sama dengan 3-nya ini dipindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi 15 dibagi 3. Hasilnya nilai dari variabel A atau penyelesaian dari bentuk PLSP ini adalah berapa? 15 bagi 3? 5. 5. Ya. Lanus sudah betul. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya. Nah, Ibu punya persamaan negatif 4 kurangi 12. Saya, Bu. Dengan, ya, 6X tambah 28. Siapa namanya, Nak? Saya, Bu. Ya, Bu Arya, Bu. ya, silakan disampaikan, Nak, pendapatnya. Baik, Bu. Negatif 4X dikurang 6X sama dengan 38 ditambah 12. Negatif 10X sama dengan 50. Negatif 10X negatif 10X sama dengan 50 dibagi 3 menjadi X sama dengan negatif 5. Oke. Dapatnya negatif 5. Oke, kita lihat aja ya semuanya. Berarti Ya, Bu. jawabannya negatif 4X dikurangi 12 itu sama dengan 6X ditambah 38. Kan seperti itu. Nah, kita kumpulkan dulu yang ada variabel di ruas yang sama, ya kan? Nah, negatif 4X ini kan di kiri. Berarti kita bawa 6X juga ke ruas kiri ya. Sehingga ini 6X-nya positif apa negatif? Iya. Positif apa negatif 6X-nya? Negatif. Ya. Positif. Bawa ke sini jadi Negatif. jadi negatif. Itu dipahami ya. Kemudian sama dengan 38 kan di ruas kanan. Nah, kemudian yang kita pindahkan adalah negatif 12 ini. Kalau dibawa ke kanan menjadi Positif, Bu. Positif, ya, Bu. 12. Nah, sehingga ayo kita jawab sama-sama nih. Negatif 4X dikurangi 6X sama dengan berapa? Ini sudah. Negatif 10X. Ya, negatif 10X sama dengan hasil penjumlahan ini adalah 50. Ya. 12. Positif Ya. 12. Ya, sehingga ini X sama dengan, sudah, negatif 10-nya ini kalau dibawa ke ruas kanan, diapain dia? Kali apa bagi? Ayo. Bagi. Ya, Ibu menyampaikan lagi kepada kalian supaya kalian lebih memahami. Nah, di mana dapat? Ini kok bisa negatif 5? Jawabannya kenapa? X sama dengan negatif 5. Kenapa? Karena bilangan positif dibagi bilangan negatif menjadi bilangan Negatif. 50 dibagi 10. Hasilnya berapa, Nak? Negatif 5. 5, ya. Maaf, Nak, apakah di latar Ibu terganggu ya? Bentar ya. Adik di belakang Ibu terlihat nggak? Terganggu nggak latarnya? Nggak ya? Nggak ada? Nggak ya? Kalau nanti memang ada, karena di sini ada anak Ibu ya, maaf. Kalau memang ada terlihat lewat, tolong dikasih tahu Ibu ya. Ya, sudah? Nah, jadi jawabannya X sama dengan negatif 5. Sudah? Berarti bagus sekali ya. Siapa tadi yang menjawab? Nah, Ibu sampai lupa. Ya. Arya, Bu. Arya. Ya, bagus sekali ya, Dek. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, itu bagus sekali. Nah, selanjutnya. Nah, bagaimana belajar kalian hari ini? Kira-kira menyenangkan tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Kenapa? Bu. Nah, kenapa menyenangkan? Bisa melihat muka teman, Bu. Iya, bisa melihat wajah teman-teman. Kalau wajah bu gurunya tidak. Ya, Bu. Iya. Kemudian ada lagi tanggapan lain. Kenapa? Kira-kira bagaimana tanggapan kalian mengenai pembelajaran ini? Tadi di awal kan ada yang menyampaikan juga, Kirana dan Diah ya. Itu menyampaikan bahwa dengan pembelajaran ini, coba disampaikan Diah. Kenapa Diah?
Bagus sekali, Bu, karena bidang studi yang lain ada yang masih menggunakan WA, grup, dan Google Classroom saja. Dengan tatap muka seperti ini lebih menyenangkan jika masih belajar di rumah, lebih sering menggunakan Google Meet ya, Bu. Seperti itu. Oke. Oke, tidak apa. Nah, kita lanjutkan. Nah, nanti begitu selesai pembelajaran ini, seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi ya, bahwa ada penilaian sikap, ya kan? Sikap kalian dinilai, kemudian bagaimana keterampilan kalian dalam belajar, kemudian bagaimana keaktifan kalian dalam belajar, itu semuanya dinilai. Nah, yang terakhir ini akan ada penilaian pengetahuan kalian. Nanti silakan kalian klik link yang Ibu bagikan ya, nanti Ibu akan bagikan, pilih salah satu jawaban yang menurut kalian paling tepat. Kemudian kerjakan soal-soal itu dengan jujur, sungguh-sungguh, dan tepat waktu. Nah, nanti akan ada 4 soal dan waktu mengerjakannya itu hanya 20 menit. Setelah pembelajaran kita ini tatap muka kita ini selesai, nanti kalian akan mengerjakan ya. Linknya akan Ibu kirimkan di WA group. Nah, ini linknya Ibu kirimkan nanti. Dan ini tampilan dari Google Form-nya, seperti ini. Google Form ya, tampilan dari Google Form, yaitu tentang persamaan linear satu variabel, tentang evaluasi kedua. Dan meskipun itu ada pilihan ganda saja untuk soal-soalnya, tetapi Ibu minta oret-oretnya itu semua nanti di-upload. Ada nanti tempat upload foto, difoto dulu oret-oretnya supaya Ibu bisa memantau ada nggak yang keliru caranya menyelesaikan, seperti itu ya. Supaya nanti kalau kalian memang mengerjakan hanya pilihan ganda saja, Ibu khawatirnya ada yang kira-kira atau tebak-tebak, tapi tidak tahu caranya. Seperti itu. Bagaimana? Siap? Siap. Siap. Semangat dalam belajar di rumah ya. Baiklah, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih semuanya. Adapun materi kita selanjutnya ya, anak-anak ya, pada pertemuan selanjutnya adalah mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Silakan nanti kalian belajar dan cari informasi mengenai pertidaksamaan linear satu variabel ya. Ya. Sudah anak-anak. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap belajar dengan menyenangkan ya, dengan bahagia seperti itu, sehingga apa yang kita pelajari ya kali pelajari itu bermanfaat nantinya. Jangan lupa seandainya nanti di sekitar kalian misalnya ada yang menemukan masalah mengenai PLSP, kemudian masalah tersebut bisa kalian pecahkan, itu dibantu ya nak ya, supaya apa yang kalian pelajari itu bermanfaat nantinya untuk lingkungan kalian. Siapa tahu mungkin kakeknya, bapaknya menemukan masalah seperti tadi yang ada pada soal cerita yang kalian bahas tadi, atau mungkin yang lainnya mengenai PLSP. Oh, biar saya bantu, begini solusinya. Seperti itu ya semuanya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini nak? Tidak, Bu. Ya, kalau memang tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa semuanya ya. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Ya, Bu. Ya.